Shalom Safe. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas tentang judul makalah kami yaitu Keadilan sosial sebagai panggilan iman, analisis ilmu sosial dasar dalam terang ajaran sosial Gereja Katolik. Perkenalkan, nama saya Natasha Rodame Purba dan teman saya Okta Novitasari. Saya Brigita Gamelia Marsha. Saya Francisca Eva. Di sini kami akan membahas tentang makalah kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang kami, yaitu ada 4 poin. Yang pertama tentang keadilan sosial menjadi dasar merupakan cita-cita bangsa Indonesia. Pancasila, kelima sekaligus nilai utama dalam kehidupan dalam iman Katolik. Di sini dapat dijelaskan kalau misalkan keadilan sosial itu sebenarnya juga termasuk ke dalam dasar-dasar Pancasila. Dapat kita ketahui bahwa Pancasila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sesuai dengan judul yang diberi, yaitu tentang keadilan sebagai panggilan iman, di mana keadilan tersebut akan menjadi panggilan iman bagi kita umat Katolik dan akan menjadi terang dalam ajaran sosial gereja. Nah, selanjutnya ada yang kedua, ilmu sosial dasar mempelajari dinamika masyarakat, struktur sosial dan relasi antar individu, serta kelompok yang berkaitan juga dalam BKSN tahun ini. Nah, dinamika masyarakat yang dapat saya pahami di sini adalah dinamika masyarakat manusia yang selalu memiliki rasa yang hidup dan berkelompok yang berakibat di dalam keadaan lingkungan yang selalu berubah-ubah atau dinamis yang mengalami perubahan. Perubahan ini juga menganut manusia yang mempunyai akal budi. Nah, dalam dinamika kelompok ini juga bisa termasuk ke dalam keadilan sosial, karena di setiap masyarakat kita mengetahui bahwa keadilan itu terjadi di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, dari dinamika masyarakat atau kelompok ini juga nanti akan membantu kita untuk memahami keadilan sosial yang berlaku di lingkungan sekitar. Selanjutnya, yang ketiga, ajaran sosial gereja panggilan umat Katolik untuk memperjuangkan martabat manusia, solidaritas, subsidiaritas, dan kesejahteraan umum. Nah, martabat manusia adalah pusat dari ajaran gereja Katolik yang berdasarkan keyakinan manusia, diciptakan menurut gambar dan serupa dengan Allah. Setiap manusia memiliki nilai dan kehormatan yang harus dilindungi. Martabat merupakan nilai yang melekat, tidak bisa digantikan karena manusia diciptakan dengan citra Allah. Nah, mengapa bisa dibilang ajaran sosial gereja panggilan umat Katolik untuk memperjuangkan martabat manusia? Karena di ajaran gereja Katolik banyak dijelaskan tentang kehidupan manusia yang bisa menjadi dasar iman kita untuk menjadi manusia yang lebih baik, dan ini juga bergantung dan berkaitan dengan keadilan, dimana jika seorang yang sudah mendalamkan iman menurut gereja, dia akan mampu memahami apa itu keadilan sosial. Selanjutnya yang keempat, mahasiswa Katolik dipanggil untuk mengintegrasikan ilmu dan iman dalam mewujudkan keadilan sosial di tengah masyarakat multikultural. Nah, di sini dapat kita ketahui, kita itu sebagai mahasiswa Katolik dipanggil untuk mengajar ilmu, tetapi juga menerapkan iman dengan ilmu. Artinya, ilmu pengetahuan tidak berdiri sendiri, melainkan dipakai untuk menghidupi iman. Iman memberi arah nilai moral, tujuan hidup yang berpihak pada kasih, kebenaran, ketaatan, dan keadilan. Semuanya berdasarkan dari iman utama kita, yang dimana kita harus memperdalami iman kita, belajar terus-menerus tanpa henti agar banyak hal pembelajaran baru yang kita dapatkan. Sebagai mahasiswa Katolik juga kita dipanggil untuk mewujudkan keadilan sosial di daerah tengah masyarakat. Nah, itu menjelaskan bahwa kita sebagai umat Katolik yang telah mempelajari tentang ajaran gereja, kita diajak untuk menaati ajaran-ajaran gereja tersebut agar kita bisa mendalami peran kita dalam mewujudkan keadilan sosial di tengah masyarakat. Bagaimana caranya? Banyak sekali cara-caranya agar kita bisa mewujudkan keadilan tersebut. Banyak sekali aspek-aspek yang bisa kita pahami. Ini saja latar belakang dari kita, dari makalah kami. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rumusan masalah.
Baik, selanjutnya ada di rumusan masalah, yaitu yang pertama adalah arti keadilan sosial dalam perspektif ilmu sosial dasar dalam ajaran gereja Katolik. Baik, dalam ajaran sosial gereja, khususnya Katolik, keadilan sosial meliputi sumber daya yang adil serta perlindungan hak-hak dasar individu dan pengakuan martabat manusia secara menyeluruh. Dan ajaran sosial menekankan solidaritas sebagai kewajiban bersama bagi umat Kristiani untuk berpartisipasi yang aktif dalam memperjuangkan keadilan yang mengubah suatu struktur sosial yang tidak adil. Selanjutnya yang kedua adalah bagaimana ilmu sosial dasar membantu mahasiswa Katolik memahami realitas keadilan. Sebagai contoh, membekali mahasiswa Katolik dengan kerangka analitis krusial untuk memahami ketidakadilan sebagai hasil struktur, yaitu sosial, sistem, dan institusi, bukan sekedar masalah individu. Melalui ilmu sosial dasar, mahasiswa belajar melihat masalah dari berbagai sudut pandang, menyelami akar penyebab ketidakadilan, serta memahami konteks penumbuhan empati dan daya kritis. Memahami ini menjadi dasar bagi mahasiswa Katolik untuk merumuskan aksi sosial yang lebih efektif dan transformatif sejalan dengan ajaran sosial gereja yang menekankan martabat manusia dan kebaikan bersama. Yang ketiga, bagaimana ajaran sosial gereja memberi landasan iman untuk memperjuangkan keadilan sosial, yaitu dengan menegaskan bahwa setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dengan martabat yang harus dihormati. Keadilan sosial dipandang sebagai bagian integral dari pewartaan Injil ini, di mana gereja harus menjadi saksi dan pelaku keadilan dalam dunia nyata sebagai perwujudan kasih Allah dengan sesama. Dengan ini tujuannya sebagai peranan ajaran sosial gereja Katolik dalam mewujudkan keadilan sosial, kepedulian sosial seperti itulah yang sejak awal diteladankan oleh Tuhan Yesus dan para rasul, dan menjadi dari gereja teologi seperti menjadi fondasi etis dan spiritual yang kuat dalam membentuk cara berpikir dan bertindak umat Katolik terhadap dunia. Dalam konteks ketidakadilan dan ketimpangan sosial, peranan gereja menjadi semakin penting. Seorang teolog dan pemimpin gereja ditertemukan berpendapat bahwa misi gereja tidak hanya terbatas pada penginjilan atau pelayanan rohani, tetapi juga melibatkan panggilan untuk memperjuangkan keadilan yang ada dalam masyarakat, menumbuhkan rasa kepedulian dan keadilan, serta saling memberi hak satu sama lain. Gereja juga memanggil untuk membela orang lemah yang tertindas, membantu suatu sistem yang tidak adil yang sering terjadi dan sering kita jumpai di tempat-tempat keadilan dan kasih yang bisa kita temukan dalam Alkitab. Keadilan dipandang sebagai atribut ilahi yang mewujudkan dalam kehidupan umat manusia, mengajak kita untuk berbuat adil dan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak kita jumpai di tempat-tempat yang sering menerapkan keadilan di lingkungan sekitar. Karena itu, kita sebagai umat yang beriman menjadi contoh agar orang di sekitar kita meneladani apa yang kita perbuat terhadap sesama. Alkitab juga menekankan tanggung jawab moral utama, beriman untuk membela kaum tertindas. Seperti dalam Amsal bab 31 ayat 8 sampai dengan 9. Kita umat beriman diminta untuk membuka mulut orang bisu, membela hak seseorang, membela orang yang tertindas dan miskin. Jadi selanjutnya itu landasan teori. Yang pertama, keadilan sosial dalam perspektif ilmu sosial dasar. Jadi poin yang pertama yaitu keadilan sosial dalam ajaran sosial gereja Katolik.
Jadi, ajaran gereja tentang permasalahan keadilan di antara kelompok dalam masyarakat, ajaran sosial gereja sebenarnya adalah ajaran yang diperuntukkan untuk kebaikan bersama dalam masyarakat untuk mengarahkan masyarakat ke depan dan kebahagiaannya. Yang kedua yaitu poinnya prinsip martabat manusia Imago Dei, yaitu gambaran yang tidak sesuai dengan aslinya dalam hal apapun, gambaran berutang keberadaannya kepada aslinya, dan gambaran yang mendapatkan kehormatan ataupun yang kemungkinan dimiliki dari aslinya, bukan dari dalam dirinya sendiri. Setiap manusia memiliki nilai dan martabat yang melekat karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi poin yang ketiga yaitu prinsip keadilan distributif, legal, dan sosial. Jadi dalam prinsip pembagian sumber daya, kekayaan, dan kesempatan secara adil dalam masyarakat, sehingga setiap individu dapat memenuhi kebutuhan dasar dalam hidup masyarakat yang bermartabat. Prinsip ini menuntut bahwa yang harus didistribusikan sumber daya dengan memperhatikan kebutuhan hak dan kontribusi setiap orang serta mengutamakan mereka yang lebih kurang dan lebih beruntung. Jadi yang kedua, konsep keadilan dalam sosial distribusi sumber daya, kesepakatan, dan hak-hak sosial, yaitu menurut dalam sosiologi, keadilan distribusi konsep fundamental yang mengkajikan berbagai sumber daya seperti kekayaan, pendapatan, dan kesempatan. Hak-hak sosial itu seperti akses pendidikan dan kesehatan, serta beban-beban masyarakat distribusi di antara anggotanya. Konsep ini juga mencakup penilaian terhadap kesepakatan atau kebijakan sosial yang mengatur distribusi tersebut, dengan tujuan memastikan bahwa alokasi bermanfaat dan beban dilakukan secara adil dan sesuai prinsip-prinsip seperti kebutuhan, serta demikian terciptanya masyarakat yang stabil dan keadilan. Baik, selanjutnya yaitu adalah landasan teori. Yang ketiga, analisis ketimpangan sosial, kemiskinan, diskriminasi, marginalisasi. Di sini yaitu ada analisis ketimpangan. Bagaimana ISD ini mempelajari yaitu ketimpangan yang ada di lingkungan sekitar, baik dari keadaan sosial, kemiskinan. Kerap sekali banyak kita temukan ketimpangan yang ada di lingkungan kita, baik dari ketimpangan sosial, bahkan kemiskinan. Yang dimana ketimpangan kemiskinan ini kerap sekali kita temukan di daerah kita. Beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan itu banyak. Bisa juga karena sumber daya alam, bahkan dari manusianya sendiri. Karena kurangnya tingkat pendidikan, dan itu menyebabkan tidak adanya persaingan atau kurangnya persaingan di lingkungan sekitar. Dan selanjutnya yang keempat, yaitu fungsi ISD membangun kesadaran kritis terhadap masalah keadilan, yang dimana ISD ini membuat kita akan peka dengan kesadaran kritis terhadap masalah keadilan, yang dimana kita semua harus bisa mengatasi yaitu masalah keadilan dan harus bersikap adil terhadap sesama. Dengan kita mempelajari ISD ini, kita bisa memahami apa sih itu keadilan dan bagaimana cara kita menyikapi keadilan. Bahkan bisa kita terapkan di lingkungan kita sehari-hari dengan orang sekitar. Bagaimana keadilan itu bisa kita jalankan terus-menerus. Bahkan keadilan dalam berinteraksi terhadap orang yang berbeda suku, agama, ras, bahkan budaya. Dengan kita mempelajari ISD ini, kita dapat
menghormati, menghargai orang yang berbeda-beda, dan kita menghargai mereka dan menghormati mereka. Jadi penting sekali kita mempelajari ISD. Selain untuk memberi pemahaman dan pengetahuan kepada kita, ISD ini juga memberikan bekal pengetahuan kepada kita. Baik, selanjutnya saya akan membahas yaitu tentang pembahasan yang dimana ada 3 poin. Yang pertama, analisis keadilan sosial dalam perspektif ISD. ISD menolong mahasiswa Katolik memahami akar ketidakadilan dan mencari solusi sosial, yang dimana ISD ini membantu mahasiswa memahami segala fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar dan segala masalah-masalah yang terjadi. Dan setelah mengetahui masalah tersebut, mahasiswa juga akan mencari solusi bagaimana cara mengatasi masalahnya. Dan bagian kedua yaitu analisis keadilan dalam terang ASG, yang dimana ASG ini adalah ajaran sosial gereja. Ini sangat dibutuhkan dalam ISD, yang dimana semuanya berlandasan pada ajaran sosial gereja. Semuanya beraturan. Selanjutnya yaitu integrasi ISD dan ASG dalam kehidupan mahasiswa Katolik, yang dimana ISD dan ASG ini sama-sama saling membantu untuk memahami ajaran-ajaran yang terdapat di dalamnya. Jadi dalam pembahasan 3 poin ini, ISD membantu mahasiswa untuk mencari segala solusi. Baik, di sini kesimpulannya yang pertama, keadilan sosial merupakan nilai pedoman mental baik dalam ilmu sosial dasar maupun ajaran sosial gereja, yaitu maupun dalam keadilan sosial menjadi lensa kritis untuk menganalisis ketidaksetaraan dalam masyarakat, mengungkapkan akar masalah struktur, dan mengevaluasi kebijakan. Keadilan sosial inti dari iman, panggilan untuk membela martabat masyarakat atau manusia, serta kewajiban untuk bertindak dalam mewujudkan masyarakat yang adil bagi semuanya. Keadilan sosial menjabatkan analisis ilmiah dan nilai-nilai spiritual, mendorong kita untuk menjadi pemahaman dan mengubah dunia demi kebaikan bersama. Yang kedua yaitu mahasiswa Katolik dipanggilan menjadi agen perubahan dalam mengintegrasi ilmu pengetahuan dan iman demi terciptanya masyarakat yang adil, damai, dan manusiawi. Jadi di sini untuk menjadi agen perubahan yang baik dengan cara mendalami ilmu, pengetahuan, dan iman sebagai landasan utama dan mewujudkan masyarakat dalam keadilan baik, manusiawi, dan damai. Jadi menggunakan akal budi dengan keyakinan spiritual yang tercerminkan dalam pengembangan diri, menjadi teladan etika dan bermoralitas untuk mendorong inovasi dan kreativitas, aktif dalam dialog, kolaborasi dengan berbagai pihak, serta kebijakan republik yang dipihakkan pada keadilan, perdamaian, dan kemanusiaan, sehingga mau memberikan kenyataan untuk manusia, sehingga mau memberikan bagainya terciptanya dunia yang lebih baik dan bermartabat untuk bagi semuanya.